Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Gerobakan Gogel semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah sobat semua, ini ada sebuah video yang menarik ketika Pak Prabowo diwawancarai oleh Pemret kemarin ya, media Pemret dari media kemarin. Berbagai hal unik terungkap, seperti halnya terkuaknya perancang baju pernikahan anak Anies Baswedan oleh Mas Didit yang ternyata itu nggak dibayar, dan juga Rocky Gerung dan Refly Harun itu dijadikan target dari Pak Prabowo karena narasi Indonesia gelap dan lain sebagainya. Bahkan Najwa Shihab pun sampai nggak nyaman mendengar hal itu. Terus ada lagi ini pendukung Ganjar lowbat 16% itu sampai tantrum mendengar statement-statement Pak Prabowo. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Kalau nggak salah yang merancang gaun pengantinnya anaknya Anies Baswedan, Didit ya? Nggak dibayar lagi. Aduh Pak Prabowo, jangan jujur-jujur amat lah Pak. Nanti anak abah itu pada tantrum dan pada menyerang habis-habisan Pak Prabowo. Kok jujur amat sih? Kok tega ya nggak dibayar ya? Saya juga mau dialog. Kita mau ketemu lah sama siapa. Mari kita bahas ya. Mungkin tidak usah di publik ya. Tokoh-tokoh yang Indonesia gelap. Indonesia gelap masih maksudnya oke. Kalau memang Indonesia gelap, mari kita kerja supaya Indonesia tidak gelap. Indonesia gelap, kabur aja deh. Kabur aja dulu deh. Ya. Lalu itu Jokowi salah, Prabowo goblok. Saya tidak mengatasi. Ya. Apa? Mana? Saya bikin hitam bertitik ke Refly Harun atau ke siapa? Rocky Gerung. Tell me what is wrong. Kalau saya mau kasih makan ke anak yang lapar, what is wrong with that? Saya kampanye ke desa-desa. Saya lihat anak ini umur 5 tahun. Saya tanya enggak, dia 10 tahun. Badannya 5 tahun, kecil. Stunting kita nih sekian 10%, Mbak Uni. What do we do? Saya enggak teoritis. Saya mau intervensi. Yang sudah kaya, yang sudah lumayan, tidak mau makan, nggak apa-apa. Jatah makannya kasih ke yang. Ini sesuatu yang tidak bisa saya terima di hati saya. Ada anak dikasih makan, telurnya dipotong, dibungkus. Dulu kenapa? Untuk adik saya di rumah. Ada anak dikasih tidak makan. Kenapa? Ibu saya di rumah nggak ada nasi. Dia bicara dengan tidak sedih, tidak bisa. Ini tidak bisa terjadi. Saya nggak terima. Saya sebagai pemimpin, saya sebagai patriot, bukan ini republik yang saya bela dari sejak muda. Jadi saya akan berjuang keras supaya tidak ada orang lapar di Republik Indonesia. Pelajari oleh semua partai, termasuk partai oposisi di luar pemerintah kita. Dan Iya kan? kembali ke itu Pak, karena prosesnya yang tidak transparan, draft yang terkadang kerap kali tidak terbuka. Kemudian juga pertemuan bahkan sudah diketok belum dikasih tahu. Pertemuan bukan di lembaga DPR tetapi di luar ruangan parlemen begitu. Ya Maaf ya, tapi ini kan sudah berjalan belasan tahun. Anda paham kan, kadang-kadang orang itu istilahnya menyelesaikan suatu masalah itu kadang-kadang ada istilah konsinyir. Mereka kerja berapa hari tanpa berhenti. Ya. Kuncinya rakyat Jadi, tidak mendapatkan akses. Iya, untuk nah ikut, Pak. oke, itu mekanisme rakyat tidak ada. itu mekanisme itu bisa kita perbaiki. Tapi kan ada beredar naskah-naskah ngarang-ngarangan kan begitu kan? Karena naskah resminya tidak diberikan, Pak. Come on. Karena Anda kan punya wakil rakyat. Kan ada sekian ratus wakil rakyat. Tidak semua di pemerintahan. Benar nggak? 80% koalisi Bapak. Iya, 80%. Oke. Tapi kan kalau mereka tidak setuju, gimana? Jadi dalam arti, mari kita koreksi itu. Kalau tidak puas dengan transparansi, kita bikin transparan. Tapi jangan ngarang gitu loh. Ya kan? Ngaku bahwa ini draft. Ya kan? Orang kita aja belum, saya sendiri sebagai presiden belum bikin surat ke DPR.
Interview Prabowo dengan para pemret semakin meyakinkan gue bahwa Presiden Prabowo memang mengarah ke civil phobia. Apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar? Kekuatan-kekuatan asing yang ingin adu domba. Mohon izin Pak Presiden, mohon izin biar santun sesuai keinginan Opung Luhut. Pak, kenapa Bapak senang banget menuduh kritik publik, gerakan publik itu dengan gerakannya asing? Bukannya Bapak sendiri yang ngundang asing ke dalam administrasi negara ini. Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris, penjahat perang, Bapak undang ke Danantara. Thaksin Shinawatra, mantan PM Thailand, koruptor besar, bahkan kabur dari negaranya, Bapak undang ke Danantara. Bukannya Bapak yang undang asing ke sini. Asal demonya damai, tidak mau menyulut kerusuhan. Mohon izin Pak Presiden, jangan ngajarin rakyat soal aksi damai. Aksi Kamisan 18 tahun berdiri di depan istana, damai bahkan cenderung kelabu. Pernah nggak Bapak mampir, terutama pas menjabat? Karena setahu saya nama Bapak konsisten disebut sebagai salah satu terduga pelanggar HAM. Apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar? Harus objektif dong. Iya kan? Pertama, ada demo melawan efisiensi. Demo katanya dana pendidikan akan dikurangi. Demo, jadi harus objektif. Kita bukan anak kecil, Mbak Uni, ya kan? Kita hormati hak untuk berdemo, asal demonya damai, tidak mau menyulut kerusuhan. Nah, kalau bakar-bakar ban itu bukan damai. Dan kenapa abusif? Kita punya pengalaman. Saya mantan petugas keamanan juga. Kadang-kadang petugas dilempar plastik kencing. Kadang-kadang petugas dilempar plastik isinya kotoran manusia. Ya. Jadi selalu dalam pengelolaan suatu negara kita waspada. Apakah ada kelompok-kelompok atau kekuatan-kekuatan asing yang ingin adu domba? Ini berlaku lazim. Data-data keluar sekarang. Pemerintah Trump membubarkan USAID. Dan di situ ketemu bukti-bukti bahwa USAID membiayai banyak LSM di mana-mana. Bahkan ini kan keluar semua. It's public knowledge, Mbak Uni. Ya. Jadi saya mengajak kita berpikir dengan jernih, ya kan? Demo itu hak, tapi juga kalau demo dibuat untuk menimbulkan kekacauan dan kerusuhan, ini menurut saya adalah melawan kepentingan nasional dan melawan kepentingan rakyat. Demo kenapa? Bisa di London, di Amerika, di mana demo nggak usah merusak pagar, nggak usah merusak stasiun bis, terminal bis. Ini kan uang rakyat. Boleh demo di kampus, tapi jangan merusak fakultas. Ini uang rakyat. Ya. Jadi dan Mbak Uni perhatikan nggak? Petugas-petugas polisi kita sekarang tidak bersenjata. Ya, jadi masalah abusive oke. Catat. Tapi dalam Mbak Uni sendiri mengatakan berapa ratus demonstrasi, berapa kasus abusive. Ya, jadi saya paham dan saya tahu setiap institusi ada yang tidak beres. Ya, organisasi yang besar, ya kan, pasti ada yang namanya manusia, namanya kadang-kadang anak muda, emosi, panas dan sebagainya. Tapi nggak ada niat dari pemerintah untuk menekan, nggak ada. Untuk apa?
Kita mau kerja untuk rakyat.